Di berbagai media resmi Israel dan Amerika Serikat, narasi tentang serangan Iran selalu terdengar seragam. Serangan Iran diklaim berhasil diintersepsi atau disebut gagal mencapai target secara presisi. Seolah ingin membentuk persepsi bahwa Iran tidak memiliki daya gempur yang berarti. Namun di medan perang, kenyataan justru berbicara sebaliknya. Fakta di lapangan menunjukkan serangan-serangan Iran telah mengguncang Israel hingga nyaris bernasib seperti Gaza. Pertanyaan pun mulai mengemuka. Apakah Israel dan Amerika Serikat sebenarnya telah kehilangan kendali atas konflik yang mereka picu sendiri? Di permukaan, Israel masih tampak kokoh. Sistem pertahanan udaranya dikenal canggih, kekuatan militernya solid, dan pesan yang disampaikan ke publik terlihat tetap terkendali. Namun di balik tampilan tersebut, realitasnya jauh lebih rumit. Pemerintah Israel memperketat pengawasan terhadap laporan jurnalis, terutama yang berkaitan dengan dampak serangan rudal Iran. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga disebut membatasi distribusi citra satelit di kawasan Timur Tengah, membuat kondisi sebenarnya di lapangan tidak sepenuhnya terbuka ke publik. Di tengah situasi ini, muncul persepsi bahwa Iran mulai melemah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, bahkan menyatakan bahwa peluncuran rudal dan drone Iran telah menurun lebih dari 90%. Sekilas, ini tampak sebagai tanda keberhasilan. Namun ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Meski jumlah peluncuran menurun, efektivitas serangan justru meningkat. Artinya, setiap rudal yang diluncurkan kini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai target. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran strategi dari mengandalkan kuantitas menuju presisi. Serangan menjadi lebih jarang, tetapi jauh lebih akurat dan berdampak. Sementara itu, kondisi di lapangan masih jauh dari kata stabil. Sejak awal konflik, sirene meraung hampir tanpa henti dan berlangsung selama berminggu-minggu. Sejumlah serangan bahkan berhasil menembus sistem pertahanan. Ini bukan sekadar soal jumlah rudal, tetapi juga sinyal bahwa celah mulai terbuka. Di sisi lain, ambulans dan tim pemadam kebakaran kewalahan menghadapi rangkaian insiden yang terus berulang. Beban terberat pada akhirnya dirasakan oleh warga sipil. Selama berminggu-minggu, jutaan orang hidup dalam kondisi siaga penuh. Bunyi siren yang terus menggema memaksa mereka berulang kali berlari menuju bunker atau ruang perlindungan. Aktivitas sehari-hari terganggu, roda ekonomi melambat, dan rasa cemas terus meningkat. Tekanan mental pun perlahan menumpuk tanpa kepastian kapan situasi ini benar-benar akan mereda. Dalam situasi yang kian memanas seperti sekarang, suara penolakan mulai bermunculan. Di depan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, aksi anti perang digelar. Kerumunan membawa berbagai spanduk, meneriakkan slogan, bahkan melumuri tangan mereka dengan cat merah. Sebuah simbol atas jumlah korban yang terus bertambah. Gejolak tak hanya datang dari luar, tetapi juga muncul dari dalam negeri sendiri. Komunitas Yahudi ultra-ortodoks menolak kewajiban militer, yang kemudian memicu pemblokiran jalan hingga bentrokan dengan aparat. Sementara itu, di sisi militer, tekanan terasa kian berat. Setelah berhari-hari terlibat dalam konflik di berbagai wilayah, Gaza, Lebanon, Suriah, hingga tepi barat, kondisi pasukan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di satu sisi, kebutuhan akan tambahan personel terus meningkat. Namun di sisi lain, ketersediaan sumber daya justru semakin menipis. Perpaduan antara tekanan di medan tempur dan kebijakan politik perlahan mengungkap realitas lain dari konflik ini, sesuatu yang jarang terlihat di permukaan. Dari titik ini, satu pertanyaan mulai mengemuka. Berapa lama situasi seperti ini masih bisa dipertahankan? Menariknya, jawaban atas pertanyaan tersebut tampaknya tidak perlu menunggu lama. Di saat tekanan domestik belum juga mereda, Israel justru dihadapkan pada ancaman lain yang tak kalah serius. Aset-aset strategis mereka mulai terdampak satu persatu. Ini bukan lagi sekadar aksi simbolis,
melainkan serangan yang langsung menyasar titik-titik krusial penopang negara, mulai dari energi, transportasi, hingga sektor pertahanan. Pada tahap awal konflik, dilaporkan sebuah rudal berhasil menghantam fasilitas perlindungan bawah tanah yang sangat dirahasiakan. Tempat ini diyakini sebagai lokasi evakuasi para pemimpin Israel dalam situasi darurat. Yang membuat situasinya semakin mencengangkan, fasilitas tersebut berada di bawah perlindungan sistem pertahanan berlapis, termasuk Iron Dome. Fakta bahwa lokasi dengan tingkat pengamanan setinggi ini tetap bisa terkena serangan langsung memunculkan tanda tanya besar. Apakah sistem pertahanan yang selama ini dianggap nyaris tanpa celah, kini mulai menunjukkan kelemahannya? Di waktu yang hampir bersamaan, dentuman juga terdengar di area sekitar Ben Gurion Airport, gerbang utama internasional Israel. Perannya bukan sekadar simbol perjalanan, tetapi juga jalur vital bagi arus logistik dan konektivitas global. Dalam rekaman yang beredar, kilatan cahaya oranye tampak berulang di langit malam, menciptakan suasana yang mencekam. Dampaknya pun segera terasa. Penerbangan terganggu, jadwal berantakan, dan kepercayaan terhadap keamanan nasional mulai goyah. Tak lama setelah itu, hantaman berikutnya mengenai fasilitas pengolahan minyak di Haifa, salah satu pusat energi utama negara tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan beberapa ledakan muncul di berbagai titik dalam area kilang, disusul asap pekat yang membumbung tinggi. Indikasi awal mengarah pada penggunaan rudal cluster, senjata yang melepaskan banyak submunisi kecil sebelum mencapai permukaan. Jika dugaan ini akurat, maka serangan tersebut mencerminkan peningkatan taktik untuk memperluas dampak kerusakan secara bersamaan. Sasaran berikutnya bergeser ke Dimona, kota di wilayah selatan yang dikenal sensitif karena kedekatannya dengan fasilitas nuklir Israel. Dalam video yang beredar, terlihat rudal melesat cepat dan mampu menembus sistem pertahanan udara. Laporan awal menyebut adanya kerusakan di sekitar lokasi, meskipun detail lengkapnya masih terbatas. Namun yang jelas, pemilihan target ini membawa pesan strategis, bukan sekadar serangan biasa. Memasuki penghujung Maret, intensitas serangan dilaporkan terus meningkat. Pembangkit listrik di Hadera turut menjadi sasaran. Sebagai bagian vital dari jaringan distribusi energi nasional, gangguan di titik ini tidak hanya memengaruhi pasokan listrik, tetapi juga menambah tekanan pada layanan publik secara keseluruhan. Di hari yang sama, kebakaran besar juga dilaporkan terjadi di Beersheba. Sebuah gudang dilaporkan terbakar hebat hingga memicu kepanikan luas di sekitarnya. Penyebab pastinya memang belum dikonfirmasi, namun laporan awal mengarah pada kemungkinan keterkaitan dengan serangan rudal sebelumnya, bahkan tanpa adanya sirene peringatan. Situasi ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa tidak semua ancaman dapat terdeteksi tepat waktu. Serangan mulai merambah sektor industri pertahanan. Fasilitas milik Rafael Advanced Defense Systems di Haifa dilaporkan menjadi target drone. Selain itu, Israel Aerospace Industries di sekitar Ben Gurion Airport serta pesawat pengisian bahan bakar di area bandara juga ikut disasar. Ini menunjukkan bahwa fokus serangan kini benar-benar diarahkan pada inti kemampuan pertahanan Israel. Di wilayah Negev, rudal menghantam kawasan industri dekat Dimona, termasuk fasilitas milik Rotem Amfer. Area ini penting karena berkaitan dengan ekstraksi fosfat, produksi bahan kimia, hingga aktivitas yang berhubungan dengan kandungan uranium dalam batuan. Lokasinya yang hanya sekitar 8 km dari pusat riset nuklir Negev membuat serangan ini semakin sensitif secara strategis. Tekanan tidak hanya datang dari serangan fisik. Di ranah digital, serangan siber dilaporkan menargetkan infrastruktur sipil, menghapus data puluhan usaha kecil, serta merusak sistem kamera keamanan. Dari darat, udara, hingga ruang siber, tekanan datang dari berbagai arah. Jika pola ini terus berlanjut, maka pertanyaannya bukan lagi apakah Israel bisa bertahan, melainkan berapa lama sistem ini mampu menahan tekanan sebesar ini.
Semua ini tidak sepenuhnya tampak di hadapan publik. Israel diduga menutup rapat berbagai informasi krusial sejak awal konflik. Tidak ada laporan resmi yang benar-benar transparan, termasuk klaim yang beredar tentang serangan besar di hari-hari awal, seperti dugaan hancurnya bunker yang menampung puluhan komandan Angkatan Udara Israel. Langkah ini diyakini dilakukan untuk menjaga stabilitas publik sekaligus mempertahankan moral militer. Di sisi lain, pendekatan Iran justru berbeda. Mereka secara terbuka mengumumkan korban perang dan bahkan menggelar pemakaman besar yang dihadiri ribuan orang, termasuk untuk komandan militer dan ilmuwan yang tewas. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kedua pihak memainkan narasi dengan cara yang sangat kontras. Namun satu hal mulai terlihat semakin jelas. Perang ini terus berevolusi. Iran tidak lagi sepenuhnya mengandalkan pola lama seperti sebelumnya. Kali ini, mereka menerapkan pendekatan bertahap. Serangan tidak diluncurkan dalam jumlah besar sekaligus, melainkan cukup 1 hingga 2 rudal dalam satu waktu. Sekilas memang terlihat kecil, tetapi dampaknya justru signifikan. Strategi ini dirancang untuk secara perlahan menguras stok rudal pencegat barat sambil tetap menjaga cadangan rudal balistik mereka sendiri. Dan hasilnya mulai terasa. Sistem pertahanan Israel tidak lagi selalu mampu menghentikan setiap serangan yang datang. Dalam banyak kejadian, rudal berhasil menembus lapisan pertahanan. Bukan karena sistemnya hilang, melainkan karena prioritas perlindungan kini difokuskan pada titik-titik tertentu demi menghemat cadangan yang tersisa. Jika kondisi ini terus berlanjut, stok menipis, personel terbatas, tekanan meningkat, maka situasinya berpotensi menjadi jauh lebih serius. Bahkan, Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, telah memperingatkan bahwa militer Israel bisa berada di ambang keruntuhan. Pertanyaannya kini, apakah keadaan ini masih bisa dikendalikan atau justru sedang bergerak menuju titik kritis?